1.001 cara dilakukan kubu Ferdy Sambo agar lolos dari jerat pembunuhan berencana. Mereka bahkan membawa-bawa kasus kopi sianida dengan terpidana Jessica Kumala Wongso demi menekankan pentingnya motif untuk pembuktian pembunuhan berencana. Efektifkah siasat ini digunakan kubu Sambo agar lolos dari ancaman pidana mati? Kami akan langsung membahasnya bersama Martin Lucas Simanjuntak dan juga pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat sore Bang Martin dan juga Bang Jamin. Tadi kita sudah menyaksikan begitu ya beberapa dalam persidangan beberapa pernyataan yang dilontarkan oleh pihak kubu dari Ferdy Sambo. Ada yang menarik, salah satunya adalah terkait perbandingan sidang-sidang sebelumnya atau putusan sebelumnya. Ada 4 dan salah satunya adalah terkait dengan kasus sianida dengan terdakwa saat itu adalah Jessica. Kita akan melihat dulu Bang Jamin dan juga Bang Martin untuk selengkapnya pernyataan yang dilontarkan atau dinyatakan oleh kuasa hukum dari Ferdy Sambo. Ferdy Diansyah tempat ini. Pertama, membuktikan di sana bahwa majelis hakim tetap mempertimbangkan motif dalam sebuah perkara pembunuhan, apalagi pembunuhan berencana. Jadi banyak pihak sebelumnya misalnya ada yang mengatakan dalam kasus besar sebelumnya seperti kasus Jessica begitu ya, dengan terdakwa Jessica pada saat itu motif tidak wajib dibuktikan. Nah, ternyata di putusannya tidak demikian. Majelis hakim tetap mempertimbangkan motif tersebut dan majelis hakim juga mempertimbangkan di putusan-putusan yang kami ajukan sebagai bukti ini. Poin kedua yaitu dalam keadaan tenang. Jadi kalau kita bicara soal pasal 340, kalau kita bicara soal pembunuhan berencana, wajib dibuktikan terdakwa atau pihak yang dituduh melakukan pembunuhan berencana itu melakukannya dalam jeda waktu tertentu dan dalam keadaan tenang. Nah, frase dalam keadaan tenang ini. Baik, Bang Jamin, Bang Martin sudah mendengarkan secara spesifik apa yang disampaikan oleh Ferdy Diansyah. Saya ingin ke Bang Jamin terlebih dahulu. Bang Jamin, apakah bisa dikatakan ini apple to apple kah begitu membandingkan kasus sianida Jessica dengan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua ini? Ya, terima kasih Mas Siska. Selamat malam para pemirsa Kompas TV. Ini ada suatu kefatalan yang sangat berbahaya ya, membandingkan kasus Jessica Wongso dan juga kasus Ferdy Sambo. Pertama, karena sendiri itu adalah sipil dan sipil ya. Sedangkan ini adalah kasus terkait dengan bintang 2 kepolisian dan juga yang korbannya adalah dari pihak kepolisian. Itu yang pertama. Yang kedua, ini fireback. Kenapa? Jessica itu dihukum 20 tahun, Mbak Siska. Dia dihukum 20 tahun, jadi terbukti melakukan suatu tindak pidana. Kalau dia yang ngambil cuma masalah motif, itu kan ranah hakim ya. Tapi jaksa, kalau yang saya lihat, tidak pernah menyatakan motif itu sebagai dasar yang harus dibuktikan dalam tuntutan jaksa di kasus Jessica. Saya juga beberapa kali mungkin media sudah lihat bagaimana perdebatan saya waktu itu mengenai hal itu. Tentu saja tidak ada dasar pertimbangan bahwasanya motif itu bisa dijadikan dasar untuk dipertimbangkan dalam putusan hakim. Itu hanya pengantar saja, kronologi untuk masuk ke dalam suatu perbuatan yang masuk dalam delik. Ya, dalam delikternya di 340 yaitu mengampas nyawa orang lain dengan perencanaan. Dan jaksa tidak pernah membuktikan sama sekali terkait dengan apa motif Jessica. Padahal waktu itu saya orang yang sangat berharap bisa dibuktikan, tapi tidak. Dan tetap tetap aja putusannya 20 tahun begitu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga saya lihat adalah kasus Jessica ini hanya melibatkan dua pihak, Jessica dan korban, tidak melibatkan orang lain lagi dalam hal ini. Artinya Jessica sendiri tidak merencanakan ini bersama-sama. Jadi nggak ada pasal 55 dalam kasus Jessica ini. Jadi tidak ada perencanaan, tidak ada bersama-sama melakukan dengan orang lain. Bahkan setelah kejadian tersebut, dia tidak berusaha untuk menghilangkan alat bukti untuk membuat perbuatannya itu sehingga tidak dapat
dihilangkan atau Ya. menghilangkan TKP. Nggak ada. Dia sangat polos ini orang ya, sangat polos pada saat itu ya. Kalau benar dia pelakunya karena memang sudah dihukum selama 20 Jadi tidak tahun. apple to Nah, apple jadi Anda melihatnya ya, ini kasus yang berbeda satu dengan sama lainnya. Ya, satu itu bukan apple to apple, kedua ini salah saya kira karena dia dihukum, harusnya dia cari putusan yang dibebaskan dari tuntutan hukum. Kalau dihukum berarti kan hakim, berarti Anda setuju dong klien Anda dihukum 20 tahun walaupun hakim tidak mempertimbangkan motif dan tidak harus jaksa membuktikan motifnya. Nah, ini kan suatu fireback lah saya kira terhadap dasar, dan itu ingat ya, itu bukan bukti surat dalam 184, karena bukti surat itu adalah bukti surat yang kaitan dengan suatu perbuatan pidana untuk pembelaan. Itu hanya bukti yang menunjukkan sebagai bahan pertimbangan hakim, sebagai dasar pertimbangannya. Ini jurisprudensi ya, itu jurisprudensi bukan surat, itu namanya jurisprudensi yang bisa dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan berdasarkan jurisprudensi tersebut ya. Jadi saya kira kalau kaitan langsung dengan kasusnya sangat saya sayangkan, harusnya jangan bawa kasus itu ke dalam kasus ini. Dan juga ini juga artinya niatnya untuk meringankan, tetapi Anda melihat justru arahnya tidak ke sana begitu ya Bang Jamin. Baik Bang Jamin, selain terkait dengan kasus sianida, tadi juga ada beberapa kasus yang dibawa, diantaranya Karno Afriyadi terkait jangka waktu dan kondisi tenang, kasus Rudianto wajibnya motif dalam perkara pembunuhan, dan Albert Benyamin Solihin terkait ada kesadaran bersama dalam menerapkan pasal 55 ayat 1. Saya ingin ke Bang Martin terkait dengan ini lagi-lagi menekankan terkait motif dalam pembunuhan berencana itu diperlukan dan penting, serta melihat kondisi tenang. Selain kasus sianida, begitu ada 3 kasus lain juga yang tadi disebutkan, saya sudah sebutkan sebelumnya. Bagaimana Anda melihat hal ini? Tadi kalau menurut Bang Jamin begitu, ini tidak apple to apple dan seharusnya mungkin ini niatnya meringankan, tetapi tidak seperti itu begitu. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Jadi inilah ya yang disebutkan dibutuhkan pengalaman ya dalam beracara. Saya setuju memang apa yang disampaikan oleh Bang Jamin. Kalau kita mau mengutip ataupun mengajukan jurisprudensi, ya ajukanlah jurisprudensi yang bisa meringankan gitu ya, atau dalam artian bukan justru yang terbukti unsur 340-nya. Nah, makanya tadi kan kalau kita lihat ya, jaksa kenapa kok sepertinya tertawa gitu ya di situ pada saat rekan saya ini mengajukan bukti surat. Menurut saya ada 2 ya di situ ya. Yang pertama adalah kalau kita lihat dari contoh putusannya, ini putusan yang di-download dari Direktori Putusan Mahkamah Agung. Nah, ini nggak akan bisa diambil bahasa Kia. Ya, kenapa nggak bisa? Karena yang dimaksud dengan bukti itu harus diperoleh secara sah, ya. Nah, ini kan kalau main download begini aja dari internet terus dijadikan bukti dengan hanya modal dilegalisir, ini nggak kuat. Jadi yang benar tuh harusnya mereka mengajukan surat permohonan ya kepada Mahkamah Agung untuk meminta nomor putusan sekian untuk tujuan apa? Nah, itu nanti 2 bukti itu, putusan dan permohonannya harus dilampirkan. Kalau nggak bisa dipakai karena perolehan tidak sah. Itu pertama. Yang kedua, ya, ternyata isi putusannya merugikan. Apa merugikannya? Ternyata unsur 340 terpenuhi. Jadi kalau menurut saya tadi jaksa, karena saya lihat ya, saya perhatikan ada salah satu jaksa muda yang pada saat itu ada juga di dalam kasusnya Jessica, kalau nggak salah, yang sering pakai masker itu. Nah, akhirnya kan rekannya ketawa. Kenapa ketawa? Karena yang satu, putusannya tidak bisa digunakan. Yang kedua, isi putusan itu merugikan kliennya justru. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Bang Jamin, Anda melihatnya bagaimana? Tadi dikatakan ini kalau Bang Martin bilang di-download putusannya, kemudian dilegalisir. Nah, Anda melihat bagaimana kemudian efektivitas dari argumen dari pihak kuasa hukum Verdi Sambo ini sendiri, Bang Jamin? Ya, kalau masalah bukti surat, itu apa aja boleh ya. Bisa bukti surat mau dilegalisir, mau ya dari asli, terserah. Ya, sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk dalam pertimbangan putusannya apakah akan digunakan atau tidak, karena memang nggak ada kaitan langsung dengan perkara ini ya, itu cuma sebagai dasar pertimbangan aja bagi hakim apakah dasar hukumnya kuat untuk menyatakan itu harus motifnya dibuktikan atau tidak, dan itu gampang sekali untuk disampingkan karena bisa saja itu bukan jadi dasar jurisprudensi bagi hakim untuk dasar hukum. Itu kan dia mau menjelaskan tentang dasar hukum bahwasanya motif harus dibuktikan, dasar hukum ya.
tidak ada relevansi langsung. Contohnya surat, ada surat dari Sambo ke siapa, itu bukan surat karena relevansi dengan tindak pidana yang digunakan. Nah, itu nggak ada relevansinya begitu. Nah, yang saya sayangkan di sini adalah harusnya ada